Dan untuk materi hari ini adalah kita akan mulai berbicara how to write background of the study. Chapter 1.1 Introduction ya, dari bab 1 1.1. Oke. Artinya minggu depan kalian sudah harus mulai menulis proposal kalian ya, TGH-nya. Yang semakin sedikit yang bertahan di kelas ini, tidak ada masalah. Yang mau lepas juga tidak masalah, silahkan lanjut ulang lagi di tahun depan ya. Tapi saya do appreciate for you yang masih bertahan, karena keyword dalam nulis skripsi itu harus kita memang push your limits ya, nggak bisa melakukan dengan biasa-biasa saja. Memang harus terdesak, harus sulit, gelisah, pusing, bingung, barulah kamu dapat ijazah, kira-kira begitu ya. Dan berulang saya bilang, kalau masih relax, santai, tidak akan jadi itu skripsi ya. Jadi ya, ini yang ikut di kelas A itu kan jumlahnya sekitar 40 satu kelas. Tapi tugas yang saya kirim hanya 33 yang ngumpulkan. Tuh. Artinya ada 7 mahasiswa yang tidak siap. 33 yang hadir di Zoom ini hanya 28. Ya. Artinya memang kita bisa melakukan, tidak bisa kalau business as usual, biasa-biasa saja, terus jadi skripsimu tuh, itu bullshit ya, kosong sekali. Tidak pernah ada yang terjadi begitu. Oke. Nah, saya ingin membahas sedikit tentang data analysis. Kalau masih kesulitan, tidak apa-apa, karena data analysis ini kan prinsipnya nanti dikerjakannya ya. Di bab 3 setelah kita tahu landasannya. Ini hanya ingin menunjukkan kesiapan kalian untuk menjawab research question atau tidak ya. Menjawabnya atau tidak. Suara saya terdengar baik saja? Ya, Pak. Oke. Iya, Pak, terdengar. Saya mau bahas tugas seperti biasa, jadi konsep kelasnya memang harus ini. Kalau di sini masih salah, saya kasih komen tuh, tanggapi biasa saja, perbaikan untuk selanjutnya. Oke. Muhammad Ramadhani. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ramadhani. The character development of Kratos as the main character in the God of War video game franchise. Oke, berarti fokus karakter development. Research question-nya berarti how is character development portrait. Kalau sudah, ini pelajaran grammar dikit aja. Portrait itu bisa sebagai adjective phrase, jadi portrait dalam game apa, in detail ya. Kasih di sini. Kalau is portrait berarti dia sebagai kalimat pasif. What factors dan change Kratos in his character development? Boleh, research question 1, 2 ini kan berkaitan. Research question 1-nya karakter development-nya, research question 2, kenapa sih? Kan karakter development itu perubahan dari baik jadi jahat, jadi kuat, lemah. Faktornya kenapa dia? Ada apa? Boleh. Dari sisi pertalian atau connection antara research question ini sudah masuk. Sekarang masuk langkah-langkah analisis ya. Panjang sekali ini. Siapa namamu tadi? Dani, Pak. Dani, Muhammad Ramadhani. Kalau data sastra agak sulit. Kalau kemarin kan saya ambil contoh linguistik, jadi untuk membedakan include and exclude data. Tapi kalau literary data itu akan debatable, jadi baiknya tidak usah dimasukkan datamu apa, tapi clear saja bagaimana sih cara menjawab karakter development gitu aja.
Kalau karakter development itu berarti kamu akan menggunakan teori karakter and characterization, karakter development itu sendiri. Ini collection, buat kriteria. Untuk kriteria 1, dialog dengan narasi cutscene, Pak. Yang ada di God of War franchises-nya. Yang enggak mungkin dong seluruh dialog. Oh, yang ya mengenai si Kratos itu. Yang menunjukkan karakter development gitu loh. Ya, Pak. Yang menunjukkan karakter development dan faktor penyebab karakter development-nya. Ya. Jadi kalau cara menjawab berarti saya nggak baca punyamu ya, panjangan gini aja. Jadi pertama kamu akan mencari data-data yang menunjukkan karakter development si Kratos. Nanti mungkin ada Kratos berdialog tapi tidak menunjukkan karakter development, buang, abaikan. Mungkin ada karakter development tapi by other characters, kamu juga buang, abaikan. Karena kamu hanya fokus pada karakter development yang dialami oleh Kratos. Itu dulu pemahamannya. Untuk menjawab itu berarti kamu harus bicara proses, kamu harus mengidentifikasi karakter si Kratos ini. Biasanya nanti akan head to head, dari awalnya begini, terus dia jadinya begini. Jadi ada dulu dia A jadi B, dulu dia C jadi D. Terus cari faktor perubahannya. Ketika ada bicara faktor ini kamu tidak mau, harus bicara plot, catat tuh buat catatan pribadimu. Ya, Pak. Kamu akan bicara tentang plot, tentang event, kejadian yang memberi influence. Oh, karena kejadian ini terjadi konflik dalam Kratos, sehingga karakternya develop. Nah, kamu harus punya landasan berpikir seperti itu. Ya. Baca teori konflik. Jadi konflik itu bisa karakter dengan dirinya sendiri, karakter dengan other characters, karakter dengan environment, dengan sekitarnya dia. Kira-kira itu faktornya yang mana? Nomor 2 nih siapa nih? Asar. Iya, Pak. Asar ada? Ada, Pak. Oh, tadi saya belum absen. Dani tadi nomor daftar NIMU berapa Dani tadi? 102, Pak. 102 apa 112? Oh, 102. Muhammad Ramadhani 112 juga ya. Itu Muhammad, Pak. Itu O. Ya. Oke, cukup. Asar, Hierarchy of Needs manifested by James in film A Street Cat Named Bob. Bahasa Inggris Indonesia ya, kalau film Doraemon itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya Doraemon film, itu dulu. Ya. Oh iya. Terus James ini siapa? James di judulmu ini? Pemilik kucingnya, Pak. Nama karakter. Nama iya, karakter. Pak. Nama Tulis Hierarchy of Needs manifested. Ini karakter utama atau bukan? Karakter utama, Pak. Ya, tulis by James as the main character in A Street Cat Named Bob film. Itu ya Asar, bikin catatan sendiri. James-nya in detail. Ya, Pak. Sebutkan dia karakter utama atau apa. How does James fulfilling? Oke, satu aja boleh, tapi yang lebih penting caramu menjawabnya ini. What's the poem that present humanity display? Pasti kamu akan mengkategorikan berdasarkan teori Ablam. Tapi kalau menjawab how, kamu perlu tambahan ini, Asar. Ya, Pak. Catat. Kamu harus menambahkan di sini untuk bicara how itu. Untuk menjawab, ini semuanya aja. Yang research question-nya how, tulis di data analisis langkah-langkahnya itu dengan mempertimbangkan, kan how itu bicara proses. Jadi kalau what safety net langsung dia ke kantor polisi misalkan.
Ini fulfilling safety needs. Tapi yang harus dilakukan adalah explaining the process. Jadi ada previous event sebelum dia ke kantor polisi apa, terus efek setelahnya apa. Itu untuk menjawab how. Yang kedua, how itu juga bisa ditambahkan dengan characterization. Karena mau tidak mau, psychological needs ini akan termanifestasi di karakter. Sehingga untuk menjawab bagaimana kamu tahu dia memenuhi safety needs-nya, dari characterization-nya. Ditambahkan di sini, di poin keempat atau dimanapun, Asar, kamu akan menggunakan teori characterization dalam rangka untuk menjawab how question. Bisa dipahami, Asar? Bisa Pak, bisa Pak. Bikin catatan pribadi supaya nggak lupa. Ya, Ya, oke. NIM-mu berapa, Asar? 110 Pak. 110. Oke. Oke, cukup Asar. Ayu kasih, Pak. Trisnawati. Piranata Hadir, Pak. ada? Oke. Hadir. Social discrimination toward Arthur Fleck. Oh. Kalau social discrimination berarti kejadian ya, kejadian yang mungkin dialami oleh Arthur Fleck. Oke. Social Marxist analysis, social. How does portray? Oke, boleh. Ini kan kamu yang WA saya, cuman kamu tuh nggak nangkap pesan saya. Ayo sih saya jelaskan. Ya, Pak. Judulnya film Joker dikaji Marxis. Mungkin banyak yang mengkaji. Tapi kan kamu bisa membuat kekhasan di teori. Kan teori social discrimination tuh banyak. Suara saya putus-putus nggak ini? Enggak, Pak. Oke. Jelas. Enggak, Pak. Enggak. Makasih. Jadi social discrimination, kamu pakai teorinya siapa social discrimination? Belum tahu. Belum, Pak. Kayak mana? Cari dulu teorinya minimal. Kamu googling kan. Siapa tahu orang sudah mengkaji Marxisnya di Joker. Bahkan ini sedang ada yang mau ujian nih Marxis di Joker. Cuman kan kamu bisa membedakan di teori yang dia pakai. Kan teori social discrimination di dunia ini ada puluhan mungkin. Jadi kalau kekhawatiran sama, makanya nanti ada previous studies comparing your own research dengan previous research yang udah dilakukan orang. Ya. Ya, Jadi Pak. PR-mu, tugasmu adalah mengidentifikasi teori social discrimination yang harus lebih dari satu. Kamu sifatnya antisipatif. Ya, Nah, Pak. teori A ini sudah dipakai, kamu pakai teori B. Teori B sudah ya, kamu cari teori C lagi. Singkatnya harus ada gap, ada titik-titik kosong yang belum diteliti. Ya, kalau data analisis, analyze the data, the social condition ini data. Ini terlalu banyak istilah, ayo ada social condition, social classes. Ini akan dituntut untuk masuk dalam research question kalau sebanyak ini. Ya. Kalau Ya, social Pak. discrimination fokus saja yang menunjukkan social discrimination. Makanya kamu kan langkah selanjutnya adalah untuk melakukan klasifikasi. Ini catat ini seluruh mahasiswa literary studies, data analisisnya harus memuat klasifikasi, kategorisasi, pengelompokan dari keranjang data yang banyak itu dikelompokkan berdasarkan apa teorinya. Kalau Dani tadi karakter development, tinggal dibuka teori karakter development itu ada entah definisi, entah menunjukkan atau apapun. Ya. Terus faktor, mungkin faktornya ada 5 faktor penyebab orang karakter development. Nah, ada faktor A, faktor B, mau tidak mau akan melakukan klasifikasi. Tadi Asar menggunakan hierarchy of needs. Klasifikasinya udah jelas. Based on the needs. Ada physiological dan seterusnya sampai self-actualization. Tadi saya tambahkan untuk characterization. Ada lagi nanti klasifikasi berdasarkan characterization-nya. Oh ini safety needs-nya pakai dialog, pakai action, dan seterusnya. Nah,
Jadi Ayu kamu harus pertimbangkan untuk melihat teori kira-kira akan diklasifikasikan berdasarkan apa, ya. Ya, Pak. Social discrimination-nya ini apa, ya. 79 ya. Kok namamu? Oh, salah angkatan atas. Oke, lanjut. Yoga Prasetya Budi. Ada yoga? Gak ada. Suara saya terdengar ini? Dengar, Pak. Ada, Pak. Oke. Wah, ini pas bagian yang ngawur malah nggak ada lagi. Jadi lebih enak tuh belajar dari apa ya? Bukan pengen salah sih, tapi ini kan belum ditulis juga, jadi mungkin koreksi semakin bagus. Ya. Lanjut Hikmatul Fajar, Social Class Discrimination. Tapi ini judulnya ada teorinya ya, Fajar. Yang penting ada teori social class discrimination begitu ya. Iya, Pak. What does social causes? Oke, penyebabnya. First step, researcher will do is watching the movie repeatedly. Oke. Kita dan event. Oke. Then the event is social based on Marx's theory. Oke. Ya boleh, tapi kamu harus ada dalam, walaupun tidak ditulis klasifikasi kan kamu mau tidak mau akan ada banyak kan dari teori itu social class discrimination, entah ciri-cirinya, entah penandanya, entah karakteristiknya. Singkatnya kamu harus mengelompokkan di antara sekumpulan data itu ya. Oke, ini bisa nih Jar, kamu mulai nulis sana. Terima kasih, Pak. Oke, 88 ya. Mingli ada? Nggak ada. Lewati. Berapa sih yang hadir nih? Penasaran ya, 32. 31. 9 nggak masuk. Banyak sekali. Indra Kurniawan. Indra hadir, Pak. Nah, baguslah hadir ya. Indra. Saya isi daftar hadir aja dulu. Indra, kamu angkatan 2015, Indra. Ya, Pak. Teman-temanmu udah cari kerja. Kamu masih kuliah Metopen. Kalau nggak serius di kuliah ini, kamu nggak ada waktu lagi. Analysis of women stereotypes in Beyonce selected songs. Okay. What is the characteristic of woman? Ini kayaknya riset question 1 nggak usah deh ini, Indra. Jadi 2 aja, Pak ya? Soalnya ini apa? Bagaimana apa karakteristik perempuan dalam stereotype? Ini kan teori aja. Kamu taruh aja di bab 2. Stereotype of women itu apa saja? Ini jadi teori nanti. Nah, terus yang soal yang nomor 1 ini kan kamu cari yang dalam Beyonce itu adanya apa saja kan begitu. Jadi saran saya cuma 1 aja cukup. Baik, Pak. Bikin catatan pribadi supaya nanti kamu nggak nulis lagi nih. Nanti jangan tugas minggu depan nanti masih muncul lagi ini. Ya. Jadi saran saya yang nomor 1 ini nggak usah. Ini tuh teori. Nanti kamu masukkan saja di bab 2-mu. Di salah satu chapternya. Karakteristik of perempuan. Stereotype perempuan tuh apa saja tuh? Lemah, penakut. Kan biasanya begitu tuh isinya tuh. Stereotyping. Nah, biasanya skripsi sastra itu ingin breaking the stereotype. Mungkin perempuan dalam Beyonce ini dia kuat gitu-gitu. Sehingga ada yang didiskusikan. Gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Coba saya lihat konten analisis
tekstual material. Walah, ini kamu belum ngerti. Jadi Indra, kamu bikin catatan pribadi. Saya omongkan dalam bahasa Indonesia. Lirik lagunya kamu baca. Ini harus ada teori puisi ya di bab 2-mu ya. Baca, kamu tandai, taking notes, note taking yang menunjukkan serta perempuan yang ada di lirik lagunya Beyonce itu. Ya Pak, baik Pak. Setelah itu, kamu akan melakukan klasifikasi berdasarkan jenis-jenis tipe-tipe serta perempuan. Nah, itu aja. Ini udah pasti kamu nggak paham ini. Apa ini behavior karakteristik, communication patterns. Nggak ngerti saya. Ini teorinya kah ini? Iya Pak, yang dipakai nanti. Ini masukkan teori. Ini yang stereotip perempuan tuh ini ya? Communication pattern-nya seperti ini, begitu? Iya, begitu Pak. Boleh saja. Jadi kamu akan melakukan klasifikasi berdasarkan teorinya Copenhaver tentang bentuk-bentuk stereotip perempuan. Ya? Iya, baik Pak. Oke. Ikrar, ada ikrar? Hadir Pak, saya Pak. Oke, ikrar. 89. Ikrar, representation of Orientalism in Karate Kid movie by using post-colonial perspective. Okay. How is the presentation? Representation mungkin ya. Ikrar, dengar suara saya? Iya Pak, iya Pak. Colonial perspective. Oke, result question-nya bisa saya terima saja. Kamu akan pertama pasti akan mendefinisikan bentuk-bentuk representasi orientalism itu apa-apa. Several times marking the representation of orientalism. Oke. Secara umum boleh saja ya. Sampai pastikan data analisis itu endingnya adalah bikin kesimpulan. Ini ada belum kesimpulannya? Oke. Cuman kamu harus tahu, kamu akan melakukan klasifikasi berdasarkan bentuk-bentuk orientalism. Ya? Iya Pak. Oke. Ini udah bisa nih. Muhammad Lutfi Askia. Lutfi ada? Ada Pak Lutfi, Pak. 90. Prejudice and discrimination as seen in blending spotting film. Pertanyaan saya dulu, kira-kira yang mengalami prejudice, yang akan dianalisis, yang mengalami diskriminasi, ini ada orang atau kelompok tertentu atau berapa karakter kira-kira? Yang pertama main karakternya kena, Pak. Tapi dia tuh kayak menyaksikan orang lain ditembak sama polisi gitu, Pak. Oke. Memang berarti kan tidak bisa diidentifikasi karena dialami selain oleh main karakter juga, gitu ya, kan Pak. Maksudmu? Dia jadi saksi mata gitu, Pak. Oke, berarti boleh. Berarti cuma nanti kamu harus jelaskan kalimatmu itu tadi dalam background yang akan kita buat insya Allah minggu depan. Ya. Kalau karakter cuma satu kan disebutkan, tapi karena terjadinya random bisa di orang lain. Kalau cuma satu, ya bolehlah karena ada prejudice dan discrimination ya. Ini sendiri-sendiri kan nanti? Sepertinya iya, Pak. Cuman masih bingung juga mau ngerangkanya gimana. Gitu. Oke. What kind of prejudice? Berarti kamu harus buka dulu teori prejudice. Jadi prejudice apa yang dialami oleh orang ini? Prejudice itu persangkaan, belum melakukan tindakan. Ya, ya, Pak.
prejudis. Nah, baru tindakan diskriminasinya apa? Berarti ada dua hal di sini, ya. Ya, Pak. Bentuk-bentuk prejudisnya apa, bentuk-bentuk diskriminasinya apa. Ini pakai teori Allport pasti ada kriteria pengelompokan prejudis. Ya. Oke. Oke, boleh. Lutfi tadi. Oke. Tunggu sebentar dulu ya, sebelum saya melanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sandro, ada Sandro? Ada, Pak. Oke, Sandro 610. Radikal libertarian feminism. Ya, selama ada teorinya boleh ya. Jadi kamu kalau judulmu radikal libertarian, kamu harus bisa membedakan nilai feminis yang radikal dan dia radikal, dia tidak. Ibaratnya ada 100 orang nih, semuanya feminis perempuannya ini. Nah, kamu harus bisa membedakan tuh dari tindakan, dari omongannya. Dia masuk radikal. Dia tidak radikal, dia libertarian, dia tidak libertarian, dia radikal libertarian. Itu yang harus kamu kuasai, Sandro. Jadi, tidak hanya tahu ciri-ciri radikal libertarian tuh ini. Kamu juga harus tahu yang tidak radikal libertarian seperti apa gitu. Penguji pasti akan nanya gitu. Riset questionmu belum berubah, Mas, dari yang sudah pernah kita koreksi. Yang revisian kemarin korup, Pak, filenya. Nggak nanya saya nggak nanya korup atau tidak. Pak. Ya? Pak. Nggak nanya sama sekali. Tapi kamu harusnya dengar. Riset question 1 dan 2 itu harus ada benang merah bertalian. Kalau mau, saya tuh mulai agak loh kalau harus ngulang-ngulang omongan yang sama, karena saya dejavu pernah mengingatkan ini. Kalau kamu ingin mengkaji karakter Artemis, nggak bisa dijangkau apa aja yang mau kamu kaji. Seluruhnya, dia baik, dia jahat, dia pemberani, dia penakut. All the adjective di dunia ini harus masuk karena kamu mau mengkaji karakteristiknya dia. Nggak bisa dilakukan skripsi itu dengan riset question 2. Kalau mau, kan saya bilang, kamu boleh mengkaji radikal libertarian feminis, mau kaji karakternya, boleh. Bagaimana atau apa karakter Natalie Artemis, dilihat dari nilai-nilai feminis yang dia anut, gitu loh. Iya, Pak. Jadikan berkaitan.
Nanti ciri-ciri radikal dia apa? Ciri-ciri radikal feminis itu apa? Satu coba. Yang kamu tahu. Biasanya itu Pak, mereka memandang lebih perempuan itu dipandang lebih superior dari laki-laki, Pak. Oke, lebih superior dari laki-laki. Itu kan ciri feminisnya. Nah, karakternya apa? Nah, kamu harus melihat karakter si tokoh ini dilihat dari pemahaman dia kalau perempuan harus lebih superior. Karakternya apa? Pemberani misalnya. Nah, karakter pemberani ini berkaitan dengan paham libertarian feminis yang menganggap perempuan lebih superior. Ini baru bisa dilakukan skripsimu, Mas. Jadi mengidentifikasi karakternya, karakter dia pemberani dikaitkan dengan nilai feminisnya, itu baru bisa jadi riset question. Bikin catatan pribadi. Ini jangan sampai kamu minggu depan saya minta bab 1.1 masih muncul riset questionmu ini, ya? Ya, Pak. Ngerti enggak, Sandro? Ngerti ya? Oke. Ngerti, Pak. Oke. Kalau mau riset question 1 ini dipindah ke 2, terus masukkan karakteristiknya dia, dilihat dari libertarian feminism yang dia ada, yang dia anut, yang dia antah dia, yang termanifestasi di dia, yang direpresentasikan oleh si dia, atau apapun istilahnya. Collection the data feminism isu ini nggak sesuai dengan riset question. Sudah mencari data di film itu yang menunjukkan nilai-nilai representasi dari radikal libertarian feminis. Sesuaikan dengan judulmu dong. Ya. Ini kamu repot mencari semua feminis, terus kamu simplify, kamu reduksi yang libertarian saja. Langsung aja cari yang radikal. Nonton film ada feminis, tapi dia bukan radikal. Buang, abaikan. Nonton filmnya ada nilai feminis, tapi bukan libertarian, buang, abaikan. Ya, langsung aja organize. Ya, kata-katanya betul, organize or map, tapi harus jelas berdasarkan teorinya siapa. Nilai-nilai radikal libertarian tuh cirinya kan banyak tuh tadi, pro woman lebih superior. Ada lagi nggak yang lain? Kamu akan melompokkan sekumpulan data. Oh, di data ini menunjukkan mereka menganggap women lebih superior. Yang ini apa karakteristiknya? Baca teorinya lagi dan seterusnya. Oke. Ya, Pak. Zain, Akil Hidayat, ada Zain? Hadir, Pak. Oke. Zain. Orientalism in Joseph Conrad. Representasinya nggak bisa dilihat di karakter apa? Banyak ya? Kalau orientalism tuh dia mulai dari orang, terus setting itu juga berpengaruh, Pak, di orientalism itu. Nggak nanya, saya nanya representasinya ada, bisa diidentifikasi nggak karakternya? Bisa sih, Pak, sebenarnya. Nggak banyak, nggak. Misalkan ini riset questionmu, the East and the West. Kan tentu ada representasi karakter yang menunjukkan dia the East nih. Ada karakter lain, oh representasi the West nih. Kan begitu nanti. Gitu atau enggak? Iya, kayak gitu, Pak. Kamu dengarkan baik-baik ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Saya sedang bantu kamu, saya tidak menguji judulmu. Paham? Paham, Pak, paham. Oke. Tapi kalau tidak mau dibantu, tidak masalah. Mau nekat ditulis. Kamu dapat judul ini dari siapa sih? Kok udah kayak ngerti banget gitu loh. Dengarkan, saya ini sedang bantuin. Orientalism itu kan value, nilai, mana ada wujud abstraknya. Nggak usah menggurui pakai setting dan lain-lain. Saya lebih tahu dari kamu. Ya. Saya hanya bilang representasinya kan pasti di orang, kan di karakter enggak? Mau di setting. Orang yang ada di setting itu, kan begitu.
Siapa nama karakternya? Sebutkan. Salah Yang akan satunya itu kamu kaji. Karain, Apa? Pak. Oke, Karain itu akan merepresentasikan the East atau the West? The East, Pak. Nah, kan akan ada representasi orang. Iya toh? Iya, Pak. Kan akan ada, makanya saya tanya judulmu ini kira-kira bisa dikoreksi enggak? Kalau representasinya banyak, nggak bisa. Karain ini akan, selain Karain ada lagi enggak yang merepresentasikan the East? Selain Karain itu anak buahnya juga ada sih, Pak. Kayak bodyguard-nya gitu. Digambarkan sebagai representasi Oke, dari berarti nggak bisa East. diidentifikasi per karakter. Kalau representasi the West-nya banyak enggak? Kalau representasi The West itu kebanyakan dari pihak naratornya gitu, Pak. Narator nggak kebanyakan. Narator pasti ada, apakah naratornya lebih dari satu? Ya cuman si narator itu kan. Ini judulmu nggak matang, tapi kamu merasa matang. Mau dikasih nasihat, kamu malah memblok sendiri. Ya. IP-mu berapa sih? Penasaran Yang semester kemarin nggak, Pak? Penasaran sekali saya. Judulmu juga nggak sesuai. Kalau mau tema ini, masukkan di judulmu. Represent the portrayal of the East and the West di Konrad Karain. Kalau mau. Nah, kamu tulis saja sekuat-kuatmu, sesuai keyakinanmu. Deas Adam ada? Hadir, Pak. Oke. Ya. Analysis of Feminism Element in Enola Holmes. Ini apa karyanya ini, Mas? Karyanya dari film, Pak. Tulis. Tulis di judulmu. Yes, sir. Kalau novel, tulis novel. Kalau puisi, tulis puisi. Selain film, sebutkan nama pengarangnya. Kalau film kan kerja kelompok, agak sulit memasukkan nama di situ. Ya. Feminism ini akan dianalisis kira-kira terrepresentasi di karakter atau apa? Saya ngambil dari karakternya sama tindakan dari karakter tersebut, Pak. Itu karakter aja. Itu karakter aja. Karakter itu memuat tindakan yang dia lakukan, kejadian yang dialami di plot, di mana dia mengalami itu settingnya. Tapi wujudnya tuh di berapa karakter? Ada 3, Pak. 3, oke. Kalau 3, tiga-tiganya ini main karakter atau bukan? 2 main karakter, 1 side karakter, Pak. Oke, berarti tidak bisa diidentifikasi. Tidak bisa dimasukkan di judul berarti ya. Kalau karakternya cuma 1 kan akan disebutkan nama karakternya. Tapi karena 3 dan ada major dan minor, berarti judulmu ini boleh. Tetapi dalam bagian backgroundmu nanti harus masuk apa namanya, penjelasanmu tadi tentang 3 orang yang akan dipilih nanti ya, yang akan dianalisis. Oke. Pak, kalau scene-nya bisa, misalnya ada scene yang berunsur feminisme, itu bisa juga, Pak, dimasukkan. Pak, cuma karakternya aja, Pak. Cuman apanya? Misalnya ada scene yang mempunyai unsur feminismenya, tapi bukan terkait dengan karakter utamanya. Loh, makanya tergantung, makanya penting saya tanya, dari tadi kan termasuk yang sebelum ini kan saya tanya representasinya di mana, ini supaya menjadi batasan gitu loh. Supaya skripsi itu bisa dilakukan. Kalau kamu tadi kan bilang di 3 karakter kan? Iya. Nah, berarti kalau ada nilai feminis tapi selain 3 karakter ini tidak kamu analisis. Oke, baik, Pak. Taruhlah kita berandai-andai ngarang saja di karakter keempat ini juga ada nilai feminisnya.
Tetapi kan kamu sudah batasi representasinya di 3 ini. Berarti 3 ini saja. Tidak ada masalah dia mau major atau minor karakter. Ya. Dia supaya lebih bisa ditulis, ini punyamu harus lebih spesifik. What are the element of feminism? Mungkin kamu tambahkan selected character di situ. Selected itu karakter yang dipilih, ada 3 tadi. Ya. Entah representasinya atau apanya. Kalau kamu mencari elemen feminis akan sulit, tapi yang bisa dilakukan adalah merefleksikan nilai feminis itu di dalam karakter. Ya. Multiple time, reduce. Ini masih statement umum, dia lebih clear, lebih spesifik. Kamu akan menandai nilai-nilai feminis yang ada di 3 karakter tadi. Ya, kamu akan melakukan pengelompokan klasifikasi. Boleh berdasarkan karakter itu. Jadi kamu membandingkan di karakter A nanti nilai feminisnya adanya ini, di karakter B nilai feminisnya ini. Ya, jadi kamu melakukan klasifikasi berdasarkan karakternya dibagi 3. Dari 3 karakter itu kamu melakukan klasifikasi lagi kan, bentuk-bentuk feminis kan lebih dari 1 tuh. Ini elemen feminis A, ini elemen feminis B, dan tergantung teorinya ya. Berdasarkan teorinya. Saya masih agak ragu dengan pemahamanmu, jadi saya beri tugas mandiri untuk membaca ya, membaca. Ya. Makasih Pak. Oke. Sudah selesai Dr. Adam. Ini siapa nih? Edi Putra Sarifudin? Edi Putra Ya, ada? ada Pak. Oke. Analysis of archetypal elements in the main character. Oke. Nah, ini kan kalau dari judul ini, dari judul dulu ya. Jadi sudah clear ada batasan di karakter ini sebagai yang akan dianalisis archetypalnya. Dari tadi sejak mahasiswa yang pertama saya mendiskusikan ini. Ya. Supaya clear batasannya itu. Supaya kamu tahu nanti ada karakter lain menunjukkan archetypal, kamu bingung nanti kalau nggak clear pemahaman. Enggak, itu buang, abaikan. Jadi Edi, kamu akan menganalisis main karakter saja, begitu kan? Iya Pak, main karakternya. Oke. What types? What archetype? Portrait? How representation? Riset question keduamu ini nggak nyambung, Mas. Nggak nyambung. Kalau kamu mau mengkaji archetype dan karakternya, personality-nya, kamu harus riset question nomor 2-mu harus personality si Robert Neville ini yang berkaitan dengan archetype yang muncul di dia. Oke, Pak. Paham enggak? Bikin catatan pribadi, ini udah terulang 2 kali nih. Tadi siapa tadi? Sandro. Dan ini Edi Putra. Reset question yang kedua, 1 dan 2 tidak nyambung. Ya. Kalau mau nyambung, enggak apa-apa reset question-nya kedua ini, tapi harus dilihat dipengaruhi oleh archetype-nya dia. Dilihat dari pemenuhan archetype-nya dan seterusnya. Bisa dipahami Edi Putra? Bisa Pak. Oke. Bikin catatan pribadi supaya saya nggak lagi. Ini langkah analisisnya betul, cuman tidak teknis. Jadi masukkan pengumpulan datanya yang menunjukkan nilai-nilai archetype atau elemen-elemen archetype yang ada di main karakter. Terus kamu ingin melihat personality, berarti kamu akan melakukan klasifikasi personality si tokoh itu yang kaitannya dengan archetype-nya dia. Gitu ya. Yep. Baru terakhir ambil kesimpulan. 23, Selvi Dayanti ada? Hadir, Pak. The struggle against slavery. Struggle against slavery. Interests and reminiscence.
2, 3 ini nggak berkaitan, Mbak. Saya nggak tahu kamu contoh dari mana. Mana Selfie ada? Iya, Pak. Oke. Karena judulmu Struggle Against Slavery, pertama kamu harus membuktikan dulu ada slavery di situ. Research questionmu yang utama itu harusnya slavery apa yang ada di film itu? Di novel itu, sorry. Slavery-nya dulu kita buktikan. Oh, ada slavery nih, benar. Oh, orang yang mengalami perbudakan melakukan struggle, perlawanan. Nah, baru kamu masuk research question bagaimana struggle-nya dalam menghadapi slavery tadi. Bisa sampai sini, Selvi Dayanti? Ya, baik, Pak. Jadi yang pertama itu dibuktikan, dihadirkan dulu ya, Pak, bentuk slavery Ya. di dalam novel ini. Ya, betul. Baru nomor 2, struggle terhadap slavery yang kamu sudah buktikan tadi. Jadi Baik, harus Pak. ada kaitan antara research question dan satu. Cuman karena judulmu New Historicism Study, berarti ini harus relate dengan real fact, begitu? Ya, Kisah Pak. nyata ini. Iya, Pak. Kisah nyata. Ya, kalau di dalam novel ini, struggle yang melawan slavery ini lebih ke kaum Quaker sebenarnya, Pak, yang membantu. Quaker abolisionis. Itu ada di dalam real life ada? Fakta Ada, sejarahnya ada? Ada? Ada, Pak. Oke. Catatannya, Berarti kamu dalam menjawab slavery tadi, kamu harus menampilkan social condition, real life, fakta sejarah tentang slavery yang ada disebutkan di film itu. Bisa paham ini? ya, Pak. Saya ulangi. Research questionmu tadi sudah kita koreksi, 1 slavery, 2 struggle, gitu ya. Sesuai judulmu. Bukan saya mengganti research question, saya hanya menyesuaikan dengan research question yang kamu buat, dengan judul yang kamu buat. Paham? Ya, Pak. Bisa dimengerti ya? Oke. Ya, Pak. Sekarang karena judulmu menampilkan teori New Historicism, kamu punya tuntutan lebih. Apa tuntutan lebihnya? New Historicism itu kan mimetic approach, bagian dari sastra yang merepresentasikan realitas yang ada. Paham? Ya, Pak. Paham enggak lu? Ya, Pak, paham, New Pak. Historicism itu akan mengkaitkan dengan fakta sejarah. Jadi ketika kamu menjawab slavery, kamu harus menampilkan fakta sejarah asli yang ada di dunia yang terjadi dalam kehidupan nyata. Begitu ya? Ya, Pak. Oke, kalau gitu sekarang kita koreksi di data analisismu. Nomor 1, kamu akan baca novelnya, kamu akan tandai yang menunjukkan slavery, kamu akan tandai yang menunjukkan struggle. Ini dulu nih. Ya. Nah, kasih penjelasan di situ karena ini New Historicism dalam menganalisis mencari finding slavery, kamu akan membandingkan dengan menambahkan informasi terhadap sosial historical event yang ada terjadi dalam dunia nyata. Itu harus muncul di data analisis. Ya. Tapi betulkah kamu mau pakai New Historicism ini? Ya, Pak. Oke. Saya ingin memakai teori ini. Oke, silakan. Yang penting kamu tahu implikasinya ya. Jadi nomor 2, nomor 3 ini nggak usah ya. Kalau mau nomor 2 ini boleh, tapi dia masukkan melebur dalam menjawab research question yang tadi, ya. Baik, Pak. Jadi yang nomor 3 itu tidak usah ya, Pak? Tidak usah. Nomor 2 juga tidak usah. Tapi nomor 2 ini nanti kamu jawabnya pakai ini. Official history-nya apa yang ada di novel itu, begitu kan? Iya, baik. Oke. Jadi saran saya, research questionmu 1, buktikan dulu what slavery yang terjadi di novel ini. Ketika menjawab itu, masukkan, ini kamu sebut sendiri official history, sejarah resminya seperti apa slavery, dengan yang ada di cerita itu, gitu ya? Ya, Pak. Masih nyambung ini? Masih nyambung apa yang saya omongkan? Masih, Pak. Oke. Yang kedua, kamu akan menganalisis struggle-nya. Struggle ini dilakukan oleh sekelompok orang, 1 orang, atau apa? Atau rame-rame? Struggle ini dilakukan oleh bergrup, Pak. Jadi ada dari kaum kulit putih yang mendukung, ada juga dari free slavery-nya. Ada dari mantan budak yang melarikan diri.
Ya, bukan. Bukan. Mantan budak yang melarikan diri ikut struggle juga. Ya, Pak. Oh ya sudah, kalau itu masuk. Yang penting siapapun yang melakukan struggle dia akan masuk. Ya, yang penting itu sebutkan di backgroundmu. Yang melakukan struggle itu orang kulit putih tapi yang tidak suka slavery, mantan budak yang sudah bebas gitu ya. Ya, Kalau Pak. yang sedang jadi budak bisa melakukan struggle, ada juga banyak. Ya, ada Pak beberapa. Mereka bentuk struggle-nya itu yang melarikan Oke. diri. Yang penting mindset berpikirnya clear. Kamu akan mengkaji yang melakukan struggle. Kalau nomor 3 ini saya nggak tahu ya, author's intention of the text itu saya nggak paham. Ya, saya masukkan Kalau- di sini. Begini Pak, soalnya saya rasa di dalam novel ini lebih cenderung struggle-nya yang mendukung ini dari sudut pandang kaum Quaker atau kaum kulit putih, karena autornya novel ini juga pernah tergabung dalam komunitas kaum Quaker, Pak. Ya, tapi sulit juga itu dimasukkan research question kecuali ada kaitannya. Author's intention berkaitan dengan struggle dan slavery. Singkatnya begini, kita kunci aja diskusi research question ini, dengarkan seluruh mahasiswa, pastikan dia ada kaitannya. Itu aja saya minta. Ya, itu aja. Pastikan ada benang merahnya. Tadi nomor 1 kan saya koreksi slavery, bukan 2 struggle, bukan what struggle, tidak, struggle terhadap slavery yang sudah kamu bikin di research question 1 tadi. Nah, kalau mau author intention, kalau itu yang mau kamu jawab, research question-nya tetap tadi, tapi nanti di bagian 4.2, di bagian diskusi, kamu masukkan aja penjelasan ini, ide yang mau kamu angkat ini, gitu. Oh, kenapa ini muncul? Karena penulisnya kulit putih dan lain-lain. Ada di 4.2. Tidak harus masuk dalam research question, tapi dia bisa bagian dari yang kamu diskusikan. Paham, Selvi? Iya, Pak, paham. Oke. Sementara begini. Nanti kan kamu dapat pembimbing yang asli lagi, nanti mungkin ada masukan lagi, ada penguji, nanti ada masukan lagi. Oke. Ya. Tetapi kalau ini saya koreksi, kalau saya sebagai penguji, saya akan bilang nomor 3 ini tidak relate. Begitu ya? Bisa dipahami ya, bukan tidak boleh tapi tidak relate ya. Oki, ada Oki? Hadir, Pak. Oke. Personality of Shiga Haruki. Crash novel. Oke. Bisa lah ini. Ini kamu masih bingung ya data analisis. Iya, Pak. Ya gini, oke. Jadi yang harus untuk analisis personality memang kompleks sekali. Kelihatan sederhana tapi kamu harus mengkaji the whole things begitu. Jadi singkatnya kamu akan mengumpulkan data-data yang menunjukkan personality of main character. It ego, super ego, si main character yang membantumu melihat personality-nya dia. Itu dulu. Yang kedua, kamu akan mencari faktor ini antara bisa dan tidak bisa untuk dikerjakan. Dari sisi pertanyaan bisa dikerjakan, tapi dari sisi saya membayangkan cara menjawabnya, pasti akan tidak mudah ya. Bisa tapi tidak mudah. Kamu akan menganalisis, oh ketika kejadian ini, it-nya Shiga Haruki adalah dia pengen ini. Egonya ini, super egonya ini. Oh, dari it ego, super ego ini kelihatan personality. Kita ngawur aja. Oh, dia ini orang yang penakut. Ya, nah. Baru kamu analisis, kenapa sih kok dia jadi penakut? Oh, karena dulu sebelumnya begini begitu. Kira-kira kerangka berpikirnya seperti itu, Oki. Mudah-mudahan kamu bisa ya. Iya, Pak. Kalau dari sisi bisa. Separuh sejam lagi, kita harus agak lebih cepat. 78 ini siapa? Aser, Frederick, Siregar. Aser ada? Hadir, Pak. Oke, Aser. Judulmu Racism in the novel. Lagi-lagi novel ya. Kalau novel itu Don't Touch My Hair novel. Ya. Pak. Ini riset questionmu nomor 1 dapat dari mana, Aser? Ngapain kamu mengkaji intrinsic elemennya?
Research questionmu nomor 2 saja, how the racism reflected in the novel. Itu dulu, tapi kamu menjawabnya nanti pakai intrinsic dan extrinsic elemen, terserah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini nggak nyambung, Mas, research question 1 dan 2-mu. Kalau mau nyambung, setelah how racism, baru bagaimana extrinsic elemen itu menggambarkan rasisme. Nah, itu boleh tuh. Oh, kayak historikalnya gitu, Pak ya? Terserah. Apapun, tapi harus bilang kalau itu menunjukkan rasisme juga. Karena tema besarmu rasisme. Kalau hanya extrinsic elemen apa yang ada di novel ini, nah itu kan nggak ada kaitannya sama rasisme. Ya? Iya, Pak. Oke, lagi-lagi kita kunci research question yang lebih dari 1. 1 saja boleh pertanyaan. Nah, kalau kamu mau 1 saja nomor 2 boleh. Ya. Tapi kalau mau 2 dengan extrinsic elemennya, silahkan. Karena mengkaji rasisme itu selalu memetik. Mau tidak mau kamu harus mengkaji apa yang terjadi di ekstrinsiknya. Itu otomatis. Intrinsiknya lebih otomatis lagi. Rasisme ini akan terrefleksi di karakter, di setting, di plot. Ya, Aser, Pak, soalnya karakternya itu mengambil dari kayak apa? Real life-nya si penulis, Pak. Oh, itu beda Apa hal yang lagi. sudah... Itu informasi beda hal lagi. Oh. Kamu fokus dulu rasismenya ada, nah baru dari rasisme ada itu kamu bilang kalau itu terrefleksi dari intrinsic elemen, gitu aja. Ya, Pak. Ya. Oh, itu sama yang dialami oleh penulis. Nah, berarti itu kamu harus mengkaji beda lagi tuh biografi penulisnya, kan begitu. Atau ya bolehlah intrinsic elemen. Jadi kalau kamu mau tetap seperti itu, Aser, saya sarankan extrinsic elemennya itu kamu tambahi yang berkaitan dengan yang rasisme. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jangan sampai muncul lagi pengumpulan research question yang proposal ya. Oh iya, Pak. Novel berisi sentence. Ini terjadi tumpukan pemahaman, ada injustice dan lain-lain. Dibikin sederhana, Aser. Jadi yang langkah 1 kamu lakukan adalah menganalisis, mengidentifikasi narasi dan dialog yang menunjukkan rasisme. Itu dulu. Baru kalau memang mau ekstrinsiknya, kamu cari representasi ekstrinsik elemen tadi. Ekstrinsik itu kan hal-hal di luar naskah ya, ekstrinsik. Tapi dia tetap harus ada representasinya di naskah. Penulis, pembaca, fakta sejarah itu masuk ekstrinsik elemen. Ya. Data analisis harus dikoreksi juga, Sir. Iya, Pak. Diaul Saninah. Diaul hadir, Pak. Oke. Analysis of Feminism Element, Red Snake. Ini apa nih? Film, novel, Pak. tulis? Iya, Pak. Tulis di judulmu. Iya, Pak. Berapa karakter representasi feminis ini? 1, Pak. 1 orang? Iya, tapi nanti dia bergabung dalam kayak tim gitu, Pak. Nah, kamu kaji nilai feminis di 1 orang ini atau nanti bergabung dengan timnya, berarti ada karakter lain juga yang mau kamu kaji? 1 orang ini sih, Pak. Kalau judulmu tetap seperti ini, berarti nanti dengan siapapun asal ada nilai feminis harus didiskusikan, paham ya? Diaul? Paham, Pak. Paham. Oke. Sekarang mungkin belum kita putuskan, kamu masih bingung. Tapi siapa tahu nanti kalau mau mengkaji 1 karakter saja, datanya sedikit, sehingga kamu akan mempertimbangkan ulang untuk mengkaji tadi. Dia bergabung dengan tokoh lain, sama-sama memperjuangkan sesuatu. Nah, itu baru kita berubah, kita tambah semuanya, kita perluas scope-nya. Gitu. Kita lihat research question-mu. Ini saya agak bingung karena ada women struggle di sini. Kalau mau mengkaji women struggle, tulis saja di judulmu women struggle yang ada di film ini. Begitu. Atau women struggle ini bagian dari elemen feminisme kah? Bagian dari elemennya, Pak, di situ.
Ada elemen lain selain struggle? Karena dia di sini memperjuangkan gitu Pak haknya. Selain itu ada nggak? Kalau Seperti mau, kita koreksi judulnya. Women Struggle sebagai representasi dari feminisme yang ada di film ini. Digabung judulnya. Research question-nya digabung juga. baik Pak. Research question-nya boleh dipisah. Jadi research question-nya, saya ulangi deh supaya kamu nggak bingung. Ya Pak, saya catat. Kalau mau, judulmu masukkan Women Struggle, perjuangan perempuan. Women Struggle sebagai nilai-nilai feminis, sebagai feminism elemen yang ada di film, di apa tadi, novel ya? Lupa saya. Film. Di film ini ya. Research question-nya boleh struggle-nya dulu, boleh feminism-nya. Jadi kalau mau berkaitan di sini kamu tinggal ganti aja how do women struggle sebagai elemen feminism. Pokoknya ada sebut feminis lah di situ. Supaya research question 1 dan 2 berkaitan. Ada benang merahnya, tidak lepas sendiri-sendiri. Baik Pak. Saya ragu kamu paham, tapi mudah-mudahan bisa ditulis. Ya. Watching script. Coba kamu baca nomor 2 ini. Saya bacakan. Reducing data, analyzing scene, characters that contain feminist theory. Tidak pernah ada feminist theory itu di film. Nggak ada. Feminist theory ya di buku feminis. Yang ada adalah representasi nilai-nilai feminis yang terwujud dalam karakter. Diluruskan pemahamanmu. Siapa tadi? Ya. Ya Pak. Nur Isma. Hadir Pak. Masih banyak sih, harus lebih cepat. Saya masih ada materi ya. 55. Racism toward African American couple as portrayed in Loving film. Oke. Yang kamu kaji ini hanya African American couple ini, Nurisma? Iya Pak. Jadi sangat mungkin enggak di film ini ada juga racism tapi yang dialami selain oleh African American couple ini. Mungkin kalau yang di film yang itu cuman di couple-nya itu aja Pak yang mengalami. Oke, kalau gitu dipersempit research question-mu, racism portray melalui atau yang dialami oleh American African couple itu ya, gitu ya? Iya Pak. Jadi research question-mu dibikin lebih spesifik, ya. Yang kedua respon. Nah, dijelaskan the responnya si American ini kan, couple ini kan? Iya Pak. Nah, diperjelas lagi bagaimana couple ini terhadap rasisme yang mereka alami. Oke, research question-mu ini udah nyambung. Saya hanya memberi catatan, diberi detail saja. Baik Pak. Langkah analisisnya, kamu akan mengklasifikasi. Jadi satu, tonton filmnya berkaulang-ulang. Kamu tandai kejadian yang menunjukkan rasisme dan menunjukkan respon si couple ini. Begitu ya? Clear Ya, nih? Yang ketiga, kamu akan mengklasifikasikan bentuk-bentuk rasisme yang dia alami. Kan bentuk-bentuk rasisme kan banyak kan ya? Iya. Ada dia dibeginikan, dia dibegitukan. Nah, itu akan kamu kelompokkan, tulis tuh. Yang kedua, kan respon juga macam-macam kan? Respon kan nggak cuma satu. Ya. Iya Pak. Nah, kamu akan di langkah ke-5 atau ke-6 di bagian data analisis, kamu akan melakukan pengelompokan berdasarkan respon-respon yang dilakukan oleh couple tadi. Ya. Baik Pak. Wahyu Novianti ada? Ada Pak. Oke, Wahyu Novianti. NIMU berapa? 031 Pak. Oh ini.
Oke. Vidya karakter. Vidya ini nama orangnya. Iya, Pak. Characters personality conflict. Oh, kalau gitu diubah dikit. Jadi personality conflict atau konflik saja, konflik yang dialami oleh the main. Ini main karakter atau bukan? Bukan, Pak. Major. Oke. Minor. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Iya, Jadi sebutkan saja personality conflict yang melalui yang dilihat dari karakter Vidya, begitu ya, dalam Tinkerbell movie, ya. Reset question nomor 1-mu jadi nggak nyambung ini, Mbak. Jadi yang harus kamu analisis segera adalah personality conflict apa yang dialami oleh si Vidya ini, ya. Personality conflict ada. Kalau karakter and characterization itu melekat otomatis. Nggak usah dijadikan research question. Kalau kamu mengkaji seorang karakter, mau nggak mau kamu harus mengkaji characterization-nya. Itu otomatis. Kan characterization itu hal-hal yang berkaitan dengan karakter. Apakah major, minor, ground karakter, static, atau alat untuk mendefine-nya. Dialog, monolog, narasi, action, omongan, dan seterusnya. Ya. Jadi riset questionmu ini dua-duanya nggak ada yang nyambung dengan judulmu, Mbak. Bikin catatan pribadi, Wahyu Novianti. Kalau judulmu personality conflict, riset questionmu ya, personality conflict apa yang dialami oleh Vidya? Kan begitu. Itu adalah riset question minimal yang wajib ada dari judul, sebagai implikasi dari judulmu ini. Ya. Jadi riset questionmu ini diubah nih. Wah, ini juga kamu belum mengerti ya. Yang belum mengerti, coba temui saya ya di kampus ya. Cari waktu kapan di kampus Flores. Tapi tidak, mungkin minggu-minggu depan. Aditya Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Kamu berapa? 26. Oke, Aditya Rizky Ramadan. Personality structure of the main character. Personality structure. Ini yang apa sih? It ego super ego itu kah? Iya, Pak. It ego super ego, Pak. Oke. How is the message portrait? Oke, boleh aja nih. Researcher. Data analisismu tidak salah, tapi harus lebih spesifik ya dalam menjawab itu. Misalkan, saya akan mencari data-data yang menunjukkan personality structure dari main karakter. Main karakternya lebih dari satu ya? Ini plural atau satu aja? Satu aja, Pak. Kalau gitu research questionmu jangan plural ini kan, main characters. Ini. Oh, muncul nggak di layarmu? Muncul, Pak. Kelihatan? Oke. Kelihatan. Ini saya kira lebih dari satu. Kalau satu, kamu boleh sebut nama tuh. Personality structure of siapa as the main character in The King of Staten Island film. Nah, karena cuma satu. Tapi kalau nanti dia banyak, sulit tuh menyebut nama. Jadi gitu. Baik, Pak. Ya. Jadi penyebutan nama karakter di judul itu tidak wajib, tapi sesuaikan. Tadi ada yang mengkaji nilai feminis, tapi banyak. Ya nggak mungkin dong kita sebut feminisme yang ada di karakter A, judulnya kepanjangan, karakter B, koma, karena nggak bisa. Kalau cuma satu, oke lah, dua masih bisa oke, masih tidak. Tapi kalau tidak muncul, sementara yang kamu pilih hanya 5 saja, artinya itu harus segera kamu diskusikan di backgroundmu supaya penguji tidak menduga kamu akan mengkaji the whole characters. Ya. Kalau feminisme dalam film ini, boleh judul itu. Tapi seakan-akan tanpa batas, seluruh karakter, seluruh nilai feminis akan dikaji. Seakan-akan. Ya. Gitu ya. Siapa nih tadi? Aditya. Baik, Pak. Kamu baca aja contoh personality structure skripsi yang baik, nanti akan selesai. Ya. Ya. Murodah Siti. Murodah ada? Nggak ada. Oke. Lewati saja. Marcella Dwi Lestari.
Iya Pak, ada Pak. Marcella 32. Oke. Marcella, judulmu Psychological Development of the Main Characters. Pakai Lacan. Ini terlalu teknis judulmu, Imaginary Face. Saya tahu imaginary ini part of Lacan, jadi sebutkan saja yang ada di sini. Sesuaikan mana tadi? Marcella, dengarkan saya nih. Iya Pak, saya dengarkan. Oke. Jadi kalau judulmu Psychological Development, pastikan research questionmu memuat istilah itu. Kalau istilah yang kamu pakai ini istilah teknis yang ada dalam teori. Jadi research questionmu itu harusnya bagaimanakah psychological development of the main character dilihat melalui atau menggunakan Lacan teori. Begitu dulu research question. Nanti dalamnya kamu akan menjawab, oh dia di imaginary face-nya ini, dan seterusnya. Bisa dipahami ini, Marcella? Bisa Pak. Berarti yang nomor 2 itu harusnya jadi nomor 1 gitu ya Pak, tapi pakai what gitu. Enggak. Pastikan research question-mu tuh what atau how psychological development, bukan 2 research question ini. Oh iya, baik Pak. Bukan research question. Nah, kalau psychological development-nya ada mental health-nya, nah baru kamu harus kasih penjelasan. Mental health sebagai implikasi, sebagai pengaruh dari psychological development. Nah, itu boleh. Sebentar nih, Pak. Marcella, kamu paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Masih Saya paham, bingung? Pak. Oke. Research question, saya ulangi sekali lagi. Research questionmu itu harus memuat istilah psychological development. Karena judulmu itu dulu ya. Itu satu bikin catatan pribadi untuk Marcella dan seluruh mahasiswa yang lain. Kalau mau lebih teknis, saya tahu kalau teori Lacan ada imaginary dan bawah-bawahnya, tapi kan tidak semua pembaca mengerti. Kalau kamu mau mengkaji mental health-nya dia, kamu harus mengkaitkan dengan psychological development. Jadi, boleh aja research question kedua ini, bagaimana Edward Daniels mental health sebagai kaitannya sebagai psychological development-nya dia, dilihat melalui teori Lacan. Marcella, tolong dipahami itu ya. Judulmu Ya, Pak, tidak baik, salah, research questionmu nanti ini juga pengumpulan data analisismu kamu belum paham sama sekali. Tapi minggu lalu masuk, Marcella. Masuk, Pak. Saya ngambilnya harusnya dari action, dari Ya, kalau dia film bilang aja kejadian. Kejadian itu karakter di setting apa, saat di titik plot kejadian apa. Gitu. Iya, Ya. Pak. Baik, Pak. Dan ini tadi, cuman research questionmu ini tadi pemahamanmu salah. Kalau kamu bilang yang kedua, tapi what itu tidak benar juga. Research questionmu itu harusnya what psychological development of the main character. Itu nomor 1. Mau kamu kaji mental health-nya, terserah, boleh iya, boleh tidak, tapi harus mental health yang berkaitan dengan psychological development. Ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Bikin catatan pribadi. Patrick? Hadir, Pak. Oke.